bersiap menghadapi musim hujan. Musim hujan telah tiba. Banjir mulai terjadi di sejumlah wilayah. Saatnya pemerintah dan masyarakat bersiap menghadapi dampaknya. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati, dalam konferensi pers pada hari Sabtu menjelaskan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian Yogyakarta. Totalnya, seluas 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mencatat, dampak intensitas hujan yang meningkat berupa banjir di sedikitnya di 10 kota dan kabupaten. Pada Oktober 2025, berturut-turut banjir melanda kota Medan dan Kabupaten Batubara di Sumatera Utara. Pada 11 Oktober 2025, kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Pada 12 Oktober 2025, kota Semarang dan Kabupaten Demak di Jawa Tengah. Dan pada 22 Oktober 2025, Kabupaten Lumajang di Jawa Timur dan Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Tengah pada 24 Oktober 2025. Selain itu, di kota Bandung dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, pada 27 Oktober 2025 disertai longsor di Sukabumi dan Jakarta pada 26 hingga 30 Oktober 2025. Walaupun dampak hujan sudah dirasakan pada Oktober 2025, potensi banjir dan longsor pada bulan-bulan ke depan tidak kalah besarnya. Dwi Korita Karnawati mengingatkan, puncak musim hujan di Indonesia diperkirakan terjadi secara bertahap mulai November 2025 hingga Februari 2026. Dampak hujan tidak hanya berupa banjir dan longsor, tetapi juga mengancam jiwa. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa mobil di Jakarta. 2 orang meninggal pada kejadian terpisah 26 dan 30 Oktober 2025. Di Kabupaten Trenggalek, Jatim, 4 orang meninggal karena longsor menimpa rumahnya. Fenomena alam tahunan ini semestinya tidak membuat kita terkejut dengan dampaknya. Antisipasi sudah dapat dilakukan, seperti mengevaluasi pohon-pohon rawan tumbang di tepi jalan perkotaan, memperbaiki drainase, mengeruk sedimen sungai, mengecek tanggul sungai, menyiapkan pompa, hingga menyiapkan lokasi pengungsian di wilayah yang langganan banjir setiap musim hujan. Dalam jangka panjang, pembuatan embung penampungan air sungai dan reboisasi di kawasan hulu sungai terus dilakukan. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir juga dapat memanfaatkan sistem informasi kebencanaan yang tersedia di akun BMKG dan BNPB di media sosial. Beberapa kawasan rawan banjir, seperti di wilayah yang dilalui Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas di Jawa Barat, bahkan mempunyai sistem informasi melalui aplikasi WhatsApp di grup RT dan RW. Warga dapat memantau debit air sungai sejak dari hulu hingga hilir, sehingga dapat menyiapkan diri sebelum banjir datang. Mitigasi di tingkat pemerintah dan masyarakat seperti ini diharapkan menjadi prosedur operasi standar di wilayah rawan bencana. Dengan demikian, dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan. Dan saudara, saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit hari ini di hari Selasa 4 November 2025. Seperti biasa kita akan lihat di halaman muka harian Kompas yang terbit hari ini, saudara. Ada sebuah foto berita di sini. Ini adalah kabar mengembirakan. Adalah foto yang menunjukkan pesawat Airbus A400M tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin pagi kemarin tepatnya. Pesawat Airbus A400M ini, saudara, dengan nomor ekor tail number A401 tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat angkut militer pertama yang dirancang sebagai pesawat multi-role tanker transport ini mampu beroperasi untuk berbagai misi, seperti dukungan pergeseran misi militer, pengisian bahan bakar di udara, serta bantuan kemanusiaan. Kehadiran Airbus A400M ini sebagai pesawat angkut terbaru dan juga terbesar dinilai menandai era baru kemampuan angkutan udara strategis dari TNI Angkatan Udara. Dari foto berita ini kita akan bergeser ke saudara ke sebelah kanan ada berita yang mengenai dengan judul besarnya Seruan Damai untuk Sudan. Informasi ini menyampaikan bahwa perang saudara di Sudan memaksa jutaan warga sipil mengungsi. Pemimpin negara-negara mendesak pertempuran dan juga kekerasan untuk dihentikan sesegera mungkin. Paus Leo XIV juga bergabung dengan pemimpin dunia lain untuk menyerukan perdamaian di Sudan. Ada 12 juta orang mengungsi akibat rangkaian terbaru perang Sudan, saudara.
Pada Senin kemarin, warga Kordofan menyebut pasukan dari militer Sudan dan paramiliter RSF terus bertambah di provinsi itu. Provinsi di barat daya Khartoum, ibu kota Sudan, itu menjadi palagan tempur terbaru selepas Al-Fashir jatuh ke kendali pada sepekan lalu. Masih di halaman pertama, saudara. Kita akan bergeser ke informasi lain. Tadi dari informasi mancanegara, kita akan masih di halaman 1, tapi di bagian bawah kanan kita lihat ada berita soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan OTT. KPK tangkap Gubernur Riau. Informasi yang dibagikan dari judul ini, saudara, operasi tangkap tangan kepada sejumlah pejabat di Provinsi Riau, di mana KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau, tepatnya pada Senin kemarin. Salah satu yang ditangkap adalah Gubernur Riau, yakni Abdul Wahid. Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau yang keempat sejak era reformasi yang diproses hukum karena kasus korupsi dan menjadi gubernur pertama hasil Pilkada 2024 yang ditangkap KPK. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.